Selamat pagi. Bersyukur hari ini kita boleh berjumpa di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar. Karena itu, mengawali aktivitas kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kita awali dengan menyanyi dan berdoa. Untuk itu, secara bersama-sama, mari kita menyanyi kasih tak sekedar kata-kata semata. Kasih tak sekedar kata-kata semata yang nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih bagaikan pelita di malam hari yang menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Dengan sikap berdoa, marilah kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, Juru Selamat dan sumber kehidupan kami. Kami bersyukur ketika di hari ini, dalam cinta dan kasih sayang Tuhan, yang boleh menibahkan kami dengan selamat sejahtera di lembaga yang sama-sama kami cintai, SMA Negeri 1 Tondan. Kami pun bermohon kiranya kasih yang sama menjadi bahagian kami ketika saat ini kami hendak belajar bersama dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti dalam materi mengasihi dan menghasilkan perubahan. Kiranya apa yang akan kami kerjakan di saat ini, Engkau yang boleh bersama-sama dengan kami. Engkau mencurahkan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran dan makrifat surgawi. Biar Roh Kudus yang menguasai kami. Engkau mengaruniakan dan menganugerahkan hati yang bijaksana, pikiran yang jernih, agar supaya kami dapat berkonsentrasi, bukan hanya sekedar kami memahami materi yang ada, akan tetapi seperti apa kami dapat dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata, dalam perkenanan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu, kami menyerahkan proses belajar mengajar di saat ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan semata yang boleh menolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber hikmat kehidupan kami. Amin. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi, tepuk PPK, religius, nasionalis,
hebat. Sekali lagi. Sang PPK cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yes, 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 yes. Ya. Silakan duduk. Ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Oh, Santi, kita berdoa supaya pada pertemuan selanjutnya Santi boleh pulih, sehat, dan bisa bersama-sama dengan kita secara bersama-sama. Untuk itu, silakan siapkan buku Alkitab yang nantinya kita pakai pada proses belajar mengajar hari ini. Di hari ini kita akan belajar pada bagian mengasihi dan menghasilkan perubahan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan program based learning. Siswa kelas 10 memiliki kompetensi memahami makna nilai-nilai Kristiani, kesetiaan kasih dan keadilan, serta menerapkan nilai-nilai kasih, kesetiaan, dan keadilan melalui berbagai aktivitas dengan karakter religius, integritas yang tinggi, peduli, jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, santun, responsif, dan proaktif terhadap masyarakat dimanapun pergi dan berada. Nah, sebelum kita lebih jauh pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang bagaimana tanggung jawab ketika seseorang dikatakan. Coba siapa yang masih ingat? Ya. Apa minggu lalu? Silakan. Ya, Valencia masih ingat? Silakan Valencia. Bertanggung jawab dalam bagian apa waktu lalu yang dibahas? Ya. Dewasa dalam masyarakat, jemaat, serta dimanapun kita pergi dan berada. Dan saat ini, coba masing-masing perhatikan gambar ini. Gambar ini kira-kira menurut kalian menggambarkan apa? Ya, Mantik, silakan. Mantik bisa, silakan. Ya. Ya, benar sekali Mantik. Ini merupakan gambar di mana ada seseorang yang menunjukkan pada kaki, kekuatan seseorang kaki yang menginjakkan pada orang lain. Ya, benar sekali. Jadi kira-kira itu Marsanda berhubungan dengan apa? Ketika dilihat
yang ada pada manusia. Manusia yang berkuasa dalam bagian tugas yang Tuhan mulai titipkan melalui jabatan, pekerjaan. Tetapi apa kira-kira yang kita bisa bahasakan dengan ini? Silakan Samuel. Ya, benar sekali bahwa orang yang karena dia berkekuasaan maka dia pikir segala sesuatu dia boleh berkuasa atas seseorang. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan apa ini? Yang bisa silakan. Ya, Feren, betul. Negara yang merupakan penguasa di masa depan. Kira-kira menurut kamu yang termasuk pada bagian ini, menurut peta yang ada itu negara apa? Iya, Amerika Serikat. Apalagi ada yang lain? Iya, betul Mimin, yang menyusul yang sering disebut-sebut yakni Cina. Selanjutnya, kira-kira yang di bagian bawah gambar, silakan Michelle. Benar, betul Michelle. Uang. Jadi berdasarkan 3 gambar ini, kira-kira menurut kalian, apakah yang paling berkuasa di dunia? Apakah kekuasaan seseorang? Apakah kekayaan seseorang karena uangnya? Atau apakah kekuatan negara yang disebut dengan adidaya? 5 menit ke depan, silakan bercakap-cakap dengan teman yang ada di samping kalian untuk membahas bagian ini. Silakan. Dari setiap deret yang ada, kira-kira sudah ada yang selesai? Oh iya. Silakan Melati. Deretnya Melati selesai. Silakan, kira-kira apa yang paling berkuasa di dunia menurut deretnya Melati? Ya, baik sekali jawaban yang boleh disampaikan oleh deretnya Melati, bahwa yang dipandang yang paling berkuasa di dunia ini adalah cinta kasih Yesus Kristus, bukan terletak pada kekayaan atau uang atau orang yang berkuasa karena jabatannya, karena pekerjaannya, atau tidak terletak pada negara yang disebut dengan yang paling kuat atau negara yang berkuasa. Akan tetapi cinta kasih yang boleh diterima, ya kan, dari Tuhan
Tuhan kita Yesus Kristus. Itu artinya berarti Tuhan yang berkuasa dalam totalitas perjalanan kehidupan kita. Selanjutnya, kira-kira selain dari kelompoknya melati di paling belakang, yang di depan sini, perwakilan di depan sini, di deret di depan sini, ya, Suci silakan. Iya, dari apa yang dikatakan suci, bagus, ya kan? Bahwa apa gunanya ketika memiliki kuasa, entah itu berkuasa karena jabatan, berkuasa karena kekayaan, berkuasa karena pada bagian negara yang paling kuat. Akan tetapi dalam perjalanan kehidupan ada kekosongan dan ketidaknyamanan. Artinya yang ibu boleh cerna dari jawaban yang boleh diberikan Suci, bahwa kebahagiaan yang tidak seutuhnya karena ketidaknyamanan yang ada dalam diri, ya kan? Tidak bahagia. Walaupun ada 3 bagian yang dikatakan, yang dipandang oleh manusia adalah sesuatu hal yang membahagiakan dalam hidup, akan tetapi ketika ada kekosongan, ketidaknyamanan, maka dikatakan adalah merana dalam hati, tidak bahagia, ya kan? Ketika kita boleh berada saat ini dan Suci boleh menghubungkan dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang paling berkuasa, yang paling kuat di dunia ini, sangat jelas sekali dari jawaban Melati tadi dan jawaban dari Suci bahwa totalitas perjalanan kehidupan kita yang paling berkuasa adalah Yesus Kristus. Nah, saat ini Ibu akan membagi dalam 2 kelompok yang nantinya dalam kelompok ini akan mengerjakan soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Nah, untuk itu Ibu beri nama kelompok yang pertama adalah kelompok Suci, kemudian Suci digabung dengan Michelle, Samuel, Melati, itu satu kelompok. Kemudian kelompok yang kedua adalah Marsanda, Vicky, Vera, Thomas, ya, itu kelompok yang kedua. Nanti yang akan dibahas dalam lembar kerja peserta didik nanti akan kalian baca lebih lanjut secara garis besar, yakni masing-masing melihat apa yang ada di buku teks, apa yang ada di buku teks pendidikan agama Kristen dan budi pekerti dalam hubungan dengan keadaan yang diperhadapkan dari beberapa tokoh yang ada. Kemudian nanti didiskusikan di dalam kelompok, masing-masing dia menyampaikan pengalamannya ketika dapat mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Ya. Soal yang kedua, melihat dalam bagian Alkitab. Melihat dalam bagian Alkitab dalam keterkaitan
keterkaitan dengan cinta kasih. Keterkaitan dengan cinta kasih. Apa yang dipaparkan di bagian-bagian Alkitab dalam hubungan dengan Yohanes 3:16, kemudian perumpamaan anak yang hilang, kemudian dengan apa yang boleh disampaikan oleh Rasul Paulus lewat kitab Roma dan Filipi. Karena itu, silakan masing-masing nama-nama yang Ibu telah sampaikan tadi bergabung sesuai dengan pembagian yang ada, dan 15 menit ke depan silakan berdiskusi. Karena itu, selamat berdiskusi. Dalam hubungan dengan diskusi di masing-masing kelompok, Ibu melihat bahwa sebagian besar telah diskusi dengan baik, dan untuk itu saat ini kita masuk pada presentasi kelompok. Presentasi kelompok dimulai dengan kelompok suci. Ya. Silakan kelompok suci di tempat dan menyampaikan hasil. Ya, nomor 1. Kemudian nomor 2. Iya, bagus sekali apa yang boleh disampaikan oleh kelompok 1 dalam keterkaitan dengan pertanyaan nomor 1, dihubungkan dengan tokoh-tokoh yang ditampilkan, dalam buku teks, dan dihubungkan dengan melihat pengalaman dari jawaban yang telah disatukan di kelompoknya Suci dengan pengalaman pribadi dalam keterkaitan dengan dapat mengalahkan kebencian, ya kan, kemarahan dengan cinta kasih. Ya. Yang boleh diutarakan, yang Ibu boleh analisa yang pertama pada poin yang boleh ada di kelompok suci, yakni yang pertama, dalam perjalanan kehidupan oleh James King. Di mana dia merupakan figur seorang ayah yang rela berkorban demi kepentingan istri dan kedua anaknya. Walaupun dalam kelanjutan cerita yang ada dia gagal, akan tetapi yang perlu kita lihat, ya kan, dan garis bawahi dari bagian ini, yakni itu sifat Papa pabrik untuk rela berkorban dalam keterkaitan dengan nilai yang kita boleh lihat dari seorang ayah, figur seorang papa, seorang suami bagi istri. Ketika ke depan nantinya Tuhan akan memperkenankan kalian, ya kan, dalam rahmatnya bisa membentuk keluarga yang di dalamnya ada ayah, ibu, dan anak
dari James Gibb ini merupakan bagian yang menjadi bekal bagi kalian nanti ketika berkeluarga. Iya. Kemudian dari jawaban yang boleh disampaikan oleh kelompoknya suci. Ya, tadi sudah diangkat dalam hubungan dengan pengalaman suci, ya kan? Pengalaman suci waktu dia SMP yang walaupun teman-teman, walaupun orang yang ada di sekitarnya dalam keterkaitan dengan teman-temannya menganggap dia sepele, tidak memperdulikan dia, kebanyakan membuli suci, akan tetapi walaupun dalam keadaan itu suci tidak membalas hal yang sama kepada teman-temannya. Ya. Ini artinya tidak membalas itu apa yang dilakukan orang lain yang menyakitkan dengan membalas hal yang menyakitkan pula. Kemudian dari jawaban yang boleh disampaikan tadi dalam keterkaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam senjata kita yang di Alkitab, kelompoknya suci tadi menyampaikan dalam keterkaitan dengan apa yang boleh dinyatakan lewat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kira-kira tadi, ya kan, dari hasil yang boleh disampaikan oleh kelompok suci, Ibu melihat ada beberapa poin yang kita patut garis bawahi secara bersama dan itu menjadi bekal bagi kita nantinya. Ya kan? Yang pertama adalah kasih tanpa syarat. Kasih tanpa syarat. Itu berarti kalau kasih tanpa syarat, kasih yang apa adanya, kasih yang seutuhnya, ya kan? Tidak menuntut balas. Kasih yang diberikan dengan tulus. Ada bagian ini. Berkorban berarti Allah sendiri yang telah datang berkorban, Allah yang berinisiatif. Allah yang melalui anugerahnya, ya kan, bisa dengan seutuhnya menebus dosa kita selaku manusia. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kira-kira orang mau berbuat baik, apakah sama seperti pemahaman-pemahaman begini? Nanti berbuat baik sesudah menikmati kehidupan yang sebebas-bebasnya, ya kan? Berfoya-foya karena nanti kan Tuhan telah menyediakan tempat bagi orang. Jadi terkadang orang berada pada pemikiran yang keliru. Berpikir bahwa karena itu nikmatilah kehidupan ini dengan bersenang-senang, dengan berfoya-foya,
dengan segala sesuatu yang menyenangkan diri sendiri. Nanti kan Tuhan sediakan tempat bagi orang manusia, ya kan? Karena itu nanti bertobat kalau Jo misalnya dalam keadaan sakit, ya kan? Dalam keadaan yang penuh dengan kelemahan, tak berdaya. Tidak, akan tetapi seperti apa ketika orang dengan kesadaran yang sepenuhnya bahwa marilah kita berbuat baik, ya kan? Bukan nanti, akan tetapi setiap saat kita pergi dan kita berada di mana kita sebagai pembawa cinta kasih yang seutuhnya. Ya. Untuk itu silakan lanjutkan dengan kelompoknya Marsanda. Silakan baca hasilnya kelompok Marsanda. Iya. Betul sekali, kita berikan tepuk tangan. Apa yang boleh disampaikan oleh kelompok 2? Ya kan? Ada beberapa poin yang kita perlu perhatikan secara bersama. Yang pertama berangkat dari tokoh yang dibahas kelompok 2, Martin Luther King, ya, yang menjadi pokok dalam hubungan dengan nilai yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama ketika dia dalam perjuangannya, ketika dia bersama-sama berjuang dengan masyarakat sipil Amerika Serikat. Maka yang dia lakukan adalah dalam kepercayaannya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Dia tidak mundur, akan tetapi dia terus berusaha maju ke depan. Dia yakin bahwa Tuhan yang akan menolong. Karena itu dia melakukan perjuangannya tanpa kekerasan. Jadi no kekerasan dalam perjuangan untuk hak-hak yang ada bagi orang yang kulit hitam Amerika Serikat. Ya. Jadi hal yang kita lihat secara bersama nilai yang ada yakni perjuangan tanpa kekerasan. Ya. Jadi ini yang sebagai bagian yang kita perhatikan pada bagian Martin Luther King. Kemudian dalam bagian Alkitab yang mulai dipaparkan oleh kelompoknya Marsanda, tadi kelompoknya Marsanda membahas tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya. Perumpamaan anak yang hilang. Jadi yang ibu bisa cerna, yang ibu bisa paham dari apa yang boleh disampaikan oleh kelompoknya Marsanda adalah Allah dalam hal ini selalu menolong ketika orang boleh datang dan bertobat, mengakui segala kehilafannya kepada Tuhan, dan dengan sadar dia berbalik, ya, dengan sadar berbalik ke jalan yang benar, ya kan? Ketika dia datang tanpa berpikir panjang, sungguh luar biasa penyambutannya boleh diberikan oleh ayahnya, ya kan? Tidak mempertanyakan misalnya dari mana saja atau mana kekayaannya, ya kan? Tidak mempertanyakan hal itu, akan tetapi dengan hati yang terbuka, dengan tangan yang terbuka, menerima
ya kan? Dengan setulus hati, bahkan membuat pesta dalam rangka penyambutan anak bungsu, ya kan? Sehingga pada kelanjutan cerita yang boleh disampaikan tadi yakni bahwa si sulung seakan-akan merasa tidak nyaman. Ia merasa bahwa kenapa seperti itu, ya kan? Ternyata dia tidak melihat secara mendalam bahwa apa yang boleh dilakukan oleh anaknya, oleh bapaknya selama ini merupakan cinta kasih yang seutuhnya alih-alih dia terima, perhatian dan sebagainya hanya fokus untuk dia. Akan tetapi dia melihat dari kacamata yang keliru. Dia melihat bahwa dia seperti pada posisi orang upahan, ya kan? Dia memperhitungkan segala sesuatu dan seakan-akan tidak nyaman ketika adiknya kembali. Dari bagian cerita perumpamaan anak yang hilang ini hendak memberikan gambaran kepada kita bahwa kasih itu hendaknya kasih yang benar-benar tanpa pamrih, kasih yang tidak memperhitungkan, kasih yang selalu memberikan yang terbaik apapun keadaannya. Ketika hendak mau membuat seseorang itu berubah, maka harus melakukan dengan totalitas seluruhnya yang terbaik supaya bisa menghasilkan perubahan dalam diri orang lain atau dalam diri seseorang. Karena itu, Ibu kira bagian-bagian itu yang penting dalam materi kita saat ini yang ada di lembar kerja peserta didik. Dan saat ini kita masuk dalam kesimpulan dalam keterkaitan dengan apa yang telah kita bahas di hari ini. Silakan masing-masing kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita di hari ini. Satu orang, Ibu minta untuk memberikan kesimpulan. Karunia, ya Karunia, silakan Karunia. Ya, sebagai tambahan kita pada hari ini dalam kesimpulan untuk materi mengasihi dan menghasilkan perubahan, yakni kita berangkat dari apa yang boleh dicontohkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus, hendaknya lah memberikan cinta dan kasih kesetiaan itu tanpa pamrih, tanpa syarat, itu dengan tulus. Karena itu sebagaimana Tuhan yang boleh berkorban bagi kita selaku umat manusia, maka selayaknya lah kita merespons
jawaban dari hasil pengorbanan yang Tuhan boleh berikan bagi masing-masing kita dalam perjalanan totalitas hidup kita. Kita mencontoh kepada Tuhan, melakukan perubahan, mengasihi sesama manusia tanpa syarat, karena Allah lebih dulu telah mengasihi dan berkorban untuk kita semua. Karena ketika kita mengasihi dengan cara mengasihi yang paling baik, maka itu merupakan hal yang terindah, hal yang paling menyenangkan dalam hati, mendatangkan keteduhan hati dan dalam jiwa secara utuh. Itu yang sebagai tambahan untuk kesimpulan, untuk apa yang boleh disampaikan tadi, untuk pembahasan yang boleh kita bahas secara bersama-sama di hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya ada pekerjaan rumah, yakni silakan masing-masing membuat clipping yang dalam isi clipping itu merupakan bibliografi dari tokoh-tokoh pejuang kesetiaan, kasih dan keadilan, pelopor tokoh-tokoh yang ada kira-kira siapa, dan kemudian melihat secara bersama-sama figur atau tokoh yang ada dalam Alkitab sebagai peletak dasar nilai-nilai kesetiaan, kasih, dan keadilan. Jika ada pertanyaan, silakan dalam hubungan dengan tugas, dan nantinya tugas ini akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Materi kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ketika kita mengawali segala proses dengan menyanyi dan berdoa, mari kita tutup dengan menyanyi dan berdoa. Mari menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Diundang berdiri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, ketika Engkau yang melayakkan kami untuk boleh bersyukur di saat ini. Dalam perkenanan Tuhan Yesus, kami boleh belajar secara bersama-sama di hari ini. Kami percaya apa yang telah kami terima itu karena kelayakan Tuhan dan karena Tuhan yang bereksistensi dan berdaulat untuk kehidupan kami. Kami terus bermohon Tuhan, Engkau yang terus meletakkan dasar-dasar nilai-nilai Kristiani bagi kami semua, agar supaya kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan boleh anugerahkan dengan damai sejahtera dan rasa takut akan Tuhan yang kami buat untuk melanjutkan ketika kami pergi dan berada dimanapun. Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan kami dalam kebaikan ya Bapa di surga. Ini ya Tuhan Yesus yang kami bawa hanya di dalam